pejabat setempat ya, Pak Lurah. Coba minggu ini bisa nggak lengser, payung, deg-degan ke? Oh nggak bisa. Yang di depan cermin di rumah. Coba deh, MC. Oke, kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di acara podcast Pas, sebuah pasti ada solusinya. Oke. Wow, luar biasa. Assalamualaikum Kang Gali. Waalaikumsalam Kang Donan. Aduh. Makasih banget Kang. Ini Sama-sama, adalah podcast pertama saya dan memang cita-cita saya dan alhamdulillahnya ada yang ngebantu namanya Bapak Fauzi. Tapi nggak pakai badilah. Oh iya, ini lebih ganteng kalau daripada yang pakai body lah gitu. Iya betul. Jadi, posisinya ada di sebelah sana ya. Sebelah sana. Kalau kita nggak bilang ganteng, nanti kita nggak dibikinin podcast sama dia. Dimatiin sama dia ya. Dimatiin sama dia. Dan ada Mang Black yang udah ngebantuin hari ini Kang. Makasih loh Kang Mang Black dan juga makasih buat Kang Donan nih Kang. Ini undangan pertama untuk podcast pertama ini merupakan kehormatan buat saya. Sama saya juga. Karena memang saya langsung terpikir Kang Gali itu gara-garanya Kang Gali itu kan punya pengalaman yang banyak dan saya juga tahu ya proses Kang Gali itu kita pertama kali kan ketemu di bidang wedding ya kan. Iya, benar, Kang. Saya dulu masih fotografer, Kang Gali masih ikut manajemen dan sekarang sudah berdiri sendiri ya kan. Iya. Kita masih kurus-kurus ya. Masih kurus-kurus. Belum melarat seperti ini. Timbangan masih oke lah ya. Timbangan masih oke Kang. Kalau sekarang Masya Allah Gusti agak ngeri ya, kalau agak ngeri. Bener Kang. Kang, saya tuh sebenarnya ngajak Kang Gali kan ini kan ada pas semua pasti ada solusinya. Kita di sini bakal berbagi pengalaman Kang. Berbagi pengalaman Kang Gali di pertama MC dan sampai sekarang punya usaha Kang ya. Usahanya itu apa Kang namanya Kang? Usaha saya itu namanya Kedai Miaga. Iya. Ya, itu isinya usahanya itu menjual kue-kue Kang. Kue-kue. Tapi lebih ke kue basah sih ya. Dan juga ada dessert kayak gitu seperti yang kekinian nih ada coklat, Oreo coklat dulu tuh sempat ada dan juga sekarang yang paling jadi apa kalau misalkan bintangnya gitu ya. Bintangnya itu namanya buku pandan. Itu ya saya sangat suka sekali Kang Gali. Saya langsung pesan langsung Bu di hari ini kita mungkin bisa ngobrol sambil makan ya Kang Gali ya. Mau banget. Boleh dong ya kan operator kalau mau makan juga boleh dong di sana. Sudah disediakan ya. Sudah disediakan. Kang Gali nih, saya tuh kan kita ngobrol-ngobrol pertama kali Kang Gali ikut dunia MC itu kan perjuangan luar biasa ya Kang ya. Latihan sama Kang Dede ya dulu ya. Betul. Sampai dulu mungkin belum dibayar seperti sekarang yang udah profesional sekali. Ya alhamdulillah ya Kang ya. Prosesnya. Kita menyebutnya proses. Karena nggak mungkin makan mie instan aja harus buka dulu kan bungkusnya. Betul. Ya Kang ya. Buka bungkusnya, kita rebus mie-nya, kita tuangkan bumbunya, kita campur, kita masak, kita campur baru bisa kita nikmatin ya. Kayaknya enak Pak. Alhamdulillah itu kayaknya makanan pokok. Iya betul. Aduh pakai cabai. Aduh. Tapi memang prosesnya boleh sedikit ceritain nggak? Kalau panjang juga boleh. Jangan lebih dari 24 jam ya. Oh, tiduran ya. Ya sih. Kalau boleh dibilang sih dulu itu prosesnya ya Kang Donan juga lihat sendiri sih ya. Seperti apa dimulai itu pada waktu itu belum menikah juga masih. Oh iya belum nikah kita ya. Sama-sama belum nikah ya. Memang sudah bekerja tapi waktu itu belum nikah dan juga sempat juga saya dari kuliah loh waktu awal kuliah. Tapi belum ikut sama Kang Dede. Oh dari kuliah. Dari kuliah. Diajak Kang Dede emang udah kenal sebelumnya. Sudah kenal Kang. Jadi dulu tuh dari tari. Tarian. Tari. Jadi kalau kita adat Sunda itu kan ada lengser tuh kan. Iya. Nah dulu saya tuh lengser payung. Itu dulu tuh lengser payung sampai ke momen dimana Kang Dede bilang coba deh MC. Wah gimana rasanya pas tawarin itu? Deg-degan kan. Walaupun kita tahu nih yang seperti apa gitu alurnya ya. Iya. Alurnya seperti apa karena di upacara adat itu mempersiapkan mulai dari apalagi kalau mapak besan ya, mulai dari kedatangan dari calon mempelai pria sampai ke proses akad nikah itu
kita yang bantu, karena kan nanti biasanya di akhir akad nikah itu ada prosesi saweran. Jadi kita yang akan membantu semua tukang. Jadi untuk rangkaiannya, susunan acaranya tuh hafal sebenarnya di luar kepala. Tetapi begitu disuruh coba prakteknya ya, deg-degannya. Coba minggu ini bisa nggak? Padahal bisa ya. Padahal maksudnya waktunya ada gitu ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa, ini ada kerjaan kantor, sempet kayak gitu kan, sempet kayak gitu, karena udah ini aja deh, apa tuh namanya, lengser aja deh gitu kan, lengser aja, coba gitu ya, udah coba, akhirnya memberanikan diri karena saya sendiri punya goal juga ya kan, punya goal juga, harus bisa gitu ya, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa. Betul. Gitu. Dan tingkat kepercayaan dirinya tuh pasti situ agak meningkat, melihat prosesnya. Terus berlatih itu penting banget tuh Bang, untuk awal-awal tuh. Saya waktu awal-awal aja kadang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk buka acara itu sampai berkali-kali latihan di depan cermin di rumah. Wah, ya kayak gitu deh pokoknya. Tapi pertama kali itu gimana? Acara di mana? Atau memang dari akad resepsi beres semua, atau baru akad aja atau resepsi aja sih Kang? Akad aja. Itu berat loh Kang. Bener. Jadi sakral memang itu. Pada keperluannya dari beliau itu memang diperlukan untuk MC akad, karena dia kan sehari bisa berapa tempat karena sawer gitu itu ya. Jadi dia memerlukan tim untuk MC akad. Nah, saya mulailah di MC akad itu Kang. Pertama itu jujur pakai teks Kang. Pakai teks. Tapi pertama pengantin tahu karena kita pakai cue card ya. Kita lihat itu, tapi poinnya kita harus tahu poin-poinnya, habis ini apa, terus bagaimana, habis ini apa, bagaimana. Nanti yang tidak harus dilihat ya kita lihat ke mata audiens gitu. Oh iya Gitu kan. Dan pertama kali itu tangan saya gemeter Bang. Megang cue card sendiri tuh gemeter. Kebetulan saya. Jadi saya sembunyikan gitu. Kalau misalkan lupa nama dari pengantin atau apa gitu ya, saya lihat lagi. Tapi tetap itu ada getaran tidak tertahankan itu. Iya. Nah itu awal kali pertama tuh. Saya juga ngeliat teman-teman yang lain, teman-teman yang sudah lebih dahulu berkecimpung tuh untuk jadi bahan referensi juga. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu tremor itu hilang. Alhamdulillah ya. Cascis lah. Saya keringetan. Iya, nggak apa-apa. Kita podcast pertama, alatnya belum lengkap. AC ternyata baru arah ke sana. Di sini kosong. Abis ini mandi Kang. Kang, kita ke tadi kan MC pertama deg-degan ya Kang ya. Betul. Saya juga dulu nggak pernah ngalamin MC Kang. Itu pun dijorokin sama temen sebenarnya. Oh gitu. Iya. Begitu acara langsung Donan gitu. Enggak gitu juga. Jadi dia emang udah jam terbang luar biasa. Waktu itu saya pertama kali itu bukan ke wedding. Mungkin kalau wedding saya nggak bisa ya. Saya lebih ke acara roadshow film dulu. Pertama itu Kapal Van der Wijk Kang. Oh sama siapa tuh Kang dijorokinnya? Sama Ule Kribo. Sekarang dia jadi co-hostnya Super Deal dengan Andika sama siapa yang Cina itu lupa namanya. Nah itu. Jadi pertama saya berdua sama Idon. Kita dulu punya grup namanya saya tahu tuh. Dolanan. Idon boleh Donan. Yang nyanyi kan ya Kang. Nah, iya. Jadi Nan ente MC-nya sih. MC apaan? Roadshow film modar saya bilang nih. Sama kan? Kepaksa. Akhirnya pertama kali enggak sama Ule dulu, berdua dilatih sama dia. Jadi pertama saya Ule datang gitu kan. Ini dia artisnya dulu kalau nggak salah kan. Tiba-tiba yang keluarnya saya, gitu. Itu udah mulai pede tuh Kang, mulai pede-pede gitu. Sampainya sendiri, alhamdulillah sempet di kampus Pakuan Bogor itu saya. Event itu ya Kang. Event gitu, alhamdulillah seru gitu kan. Nah saya pernah gagal sekali Kang. Kenapa Kang? Itu bikin saya trauma juga sempet. Boleh tahu. Jadi ada miss sama eventnya, jadi miss sama orang infonya. Jadi waktu itu ada satu bintang tamu yang katanya sudah hadir, ternyata belum hadir. Terus di briefingnya nggak usah nanya sama audiens, langsung nanya sama si tamunya, sama si produsernya. Sudah di present itu udah, sama tapi ya mereka akhirnya saya yang kena waktu itu Pak.
Saya sempat di kebetulan salah satu artis di Indonesia kalau nggak salah produsernya kalau nggak salah itu seperti ya sampai ngomong kenapa kamu nggak ke audiens dulu dong, itu saya drop Kang, mangga artis salah tapi salah juga, aduh udah itu saya pengalaman pulang-pulang saya ngerasain beban Kang, dibayar pun saya kayak nerima nggak gimana gitu, itu pengalaman saya Kang. Pernah ngalamin kayak gitu nggak Kang? Pernah sih Kang. Pernah ya. Pernah sih kayak gitu ya. Pasti apa tuh namanya antara MC dan juga WO ya. Kalau di wedding kan WO ya kan. Itu pernah terjadi, dan kalau kejadian di saya mungkin kalau pada saat kan present ya. Artis yang akan hadir. Nah kalau di MC wedding itu biasanya memanggil keluarga kan ya, keluarga yang entah itu jadi saksi atau juru bicara ataupun memanggil keluarga orang tua dari pengantin. Nah yang pernahnya nih Kang ya itu saksinya waktu itu pejabat setempat ya, Pak Lurah gitu kan. Pak Lurah saya kan membaca cue card ya. Nah, sesuai ya. Di situ kebetulan namanya Pak Ahmad di cue card ya. Begitu saya present, saya panggil Pak Ahmad, tidak datang, tidak ke depan. Tidak ke depan. Saya tapi orangnya ada, kata itu orangnya Pak gitu ya. Silakan Pak Ahmad, dia tidak maju gitu. Terus akhirnya dari WO-nya tuh yang nyamperin, terus akhirnya dicoret lah, namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Padahal beda sedikit ya. sedikit. Terus dia menggunakan mic, mohon maaf MC nama saya Muhammad bukan Ahmad, sambil dipegang. Perasaan Bapak gimana Pak? Ya itu ya. Saya kan membaca ya. Iya, tapi lumayan ngedrop ya Pak. Iya, karena kita kan ya waktu itu kan miskom juga kan benar begitu ya. Iya. Dari O-nya, nah ini dari WO-nya itu namanya itu namanya berbeda. Gitu. Ya walaupun sedikit menyerempet, tapi memang salah nama ya. Jadi mau nggak mau ya, walaupun bukan kesalahan dari kita nih MC nih ya, tapi tetap jadi patokannya dari dia gitu, patokan dari mereka gitu, bahwa kamu kan yang memanggil kamu jadi kayak gitu Bang. Ya ada sih sempat kayak gitu ngalamin dia. Sebenarnya ada beberapa cerita lagi sih. Banyak ya Kang ya? Banyak ya yang kayak gitu. Emang jadi pembelajaran saya juga, jadi kedepannya kalau orang penting pasti saya langsung nanya lagi. Ya memang seharusnya memang kalau di bidang wedding itu WO itu harus konfirmasi ulang di awal. Bukan berarti saya tidak mengalami juga yang hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kredit di lapangan ya, hal-hal sedikit pasti ada aja. Tapi ya kita belajar dari pengalaman itu. Ya betul. Mengalami juga salah nama MUA waktu itu, gak sebut nama. Saya juga pernah. Jadi waktu itu memang emonya tersebut itu hari awal yang kita bicarakan ternyata berubah setelah H-3 minggu apa H-2 minggu lebih dikit berubah, diminta ganti. Sedangkan itu belum dirubah nama admin saya waktu itu. Dan saya MC menyebutkan nama yang gitu kayak ya. Komplain pasti ya. Tapi pengalaman sebenarnya hal-hal itu di lapangan pasti ada aja. Bohong kalau nggak pernah mengalami. Tapi kan secara acara tetap lancar. Nah itu dia. Yang penting itu kita jangan panik ketika megang acara. Itu yang penting sebenarnya. Pembelajaran kita ya. Betul. Kayak gitu. Tapi ya jadinya kedepannya yang tadinya nilainya nih, kalau misalkan untuk acara 100. Kita harus nyari. Kita misalkan 8 nih Kang. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu kita bisa mencapai 100 gitu Kang. Ya kan? Belajar lebih baik ke depannya. Harus. Gitu. Namanya manusia nggak ada yang sempurna ya Pak. Ya yang sempurna hanya milik Allah. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Allah. Seru ya Kang? Seru banget. Ini pengalaman sebenarnya kalau misalkan mau cerita juga ada tuh Kang, pengalaman untuk kalau ini event Kang. Kan setelah dari wedding kesininya mulai ada event lagi tuh Kang. Ya kan, apalagi pas kemarin pandemi. Nah ini kalau misalkan yang pas sekarang event ini saya juga pernah apa tuh namanya, pemanggilan itu salah juga Kang. Jadi harusnya vendor bukan jadi kan yang memberi sambutan itu kan wakil gubernur Kang. Jadi acara kementerian, ceritanya yang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Saya memanggilnya Wakil Gubernur Sumatera Utara. Lah lo. Nah, kalau yang kejadian yang pertama itu karena di namanya ya, nama di cue card-nya. Nah, ini namanya bener kan? Nah, itu namanya benar, maksudnya Sumatera Selatan benar itu. Betul. Tapi kenapa saya bisa menyebutnya Sumatera Utara? Nah, itulah mungkin konsentrasi yang harus kita perlukan. Betul. Nah, mungkin pada saat itu saya belum minum air mineral kali. Nah, minum Bapak, minum dulu. Itu belum ada iklan, kalau ada iklan udah sebutin namanya. Ayo masuk, walaupun belum banyak viewernya belum tahu. Minum dulu ya. Ya. Minum dulu ya semua ya. Ya. Tadi kan Kang Galih ngomongin masalah COVID ya Kang. Gimana rasanya Kang? Wah, itu mah saya yakin yang di sini mah ngerasain ya, yang Kang ya, semua bidang itu merasakan, khususnya kalau apalagi kita ya Kang ya kita kan di bidang event ya, entrepreneur pasti dampaknya luar biasa banget itu. Ya, kita nggak bisa ada acara. Ya, jadi tim rebahan lah kalau bisa dibilang ya. Sampai kan tetap harus putar ini otak ya. Betul. Bagaimana caranya biar dapur ngebul juga nih. Betul. Ya kan. Wah, itu Kang perjuangannya luar biasa Kang. Yang dilakukan pertama kali pada saat itu adalah istighfar. Betul. Terus yang kedua adalah hitung tabungan ada berapa. Iya. Saya setuju sekali. Iya. Nah, sebulan harus keluar berapa? Betul. Cicilan berapa? Wah, kayak gitu deh. Jadi nanti nambulnya gimana? Ini harus gitu. Oh, itu luar biasa banget Kang di berasa banget ya. Apalagi di awal-awal banget tuh yang kita nggak boleh keluar sama sekali tuh. Iya. Keluar rumah aja nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, ada pernah kan sempat kayak gitu kan nggak bisa keluar rumah kalau perbuatan berbeda izinnya kan. Iya. Nah, sampai ke tahun kedua baru mulai agak kan sampai mau 3 tahun kita ya. Nah, di tahun yang kedua ini hampir mau tahun kedua itu baru tuh mulai akad aja dulu. Ya udah mulai jalan ya kalau untuk perweddingan ya. Jadi dulu. Sebentar Kang. Iya. Maghrib ya Kang? Buka puasa. Asar. Asar. Nah, saya juga sebenarnya kita sharing ya Kang ya. Saya sebenarnya jujur waktu pada saat pandemi kaget tapi nggak kaget, jadi nggak terlalu kaget Kang. Jadi waktu itu saya mengalami itu kan saya istri masih di Bandung Kang, ya kan, istri masih di Bandung. Jadi saya bilang waktu itu ini nggak bisa nih, saya kalau megang event harus bolak-balik Bogor Bandung terus, karena jujur Kang kerasa pendapatan saya itu makin sempit karena setiap saya kan di bidang WO juga ya. Iya. Kang sering bareng juga. Nah di bidang itu tuh saya ngalamin ketika pengantin calon klien aja ketemu saya nggak bisa karena saya harus ke Bandung ya kan. Ongkosnya juga ya Kang. Ongkosnya juga lumayan. Akhirnya bilang kalau gini terus kok nggak akan jalan nih, saya bilang sama istri gitu kan. Kejadian alhamdulillah waktu itu kalau ngasih jalan 2018 bulan November akhir saya pindah ke Bogor. Langsung saya tinggal di Ciomas. Dikasih kesempatan pindah, pokoknya dengan prosesnya dan hari kita pindah ke Bogor. Nggak tahu kenapa waktu itu saya benar-benar nggak ada kerjaan Kang. Itu dari bulan November sampai bulan puasa benar-benar cuma kerjaan 10-20%. Wow. Dan saya harus bayar cicilan. Ini sering pengalaman. Iya. Pasti nggak kebayang cicilannya luar biasa deh kayaknya. Iya waktu itu ya alhamdulillah. Dan waktu itu istri saya pas pindah di bulan Desember, istri saya hamil anak kedua. Yeah. Oh, rezeki alhamdulillah. Nah di situ sampai saya bilang, nah saya kandungannya lemah, jadi mau nggak mau dokter menyarankan untuk stop kerja. Sedangkan istri saya nggak bisa berhenti kerja karena kan statusnya PNS. Ya. Terus kita dokternya mau nggak mau saya harus antar tiap hari. Itu ujian saya kedua. Pertama Bogor Bandung. Saya kapan kerja? Saya bilang pagi antar, sore jemput. Ya alhamdulillah istri saya waktu alhamdulillah pengertian. Sampai saya bilang ini kalau rumah nggak kebayar kita pindah ke sini studio ini, rumah agak, saya bilang kata istri ya
aku mah sebagai istri ikut suami, itu yang bikin saya semangat kan. Itu luar biasa kata-kata itu kan, walaupun tetap besok gimana gitu kan. Tapi emang sosok istri itu nguatin ya Kang ya, harus langkah nguatin ya. kita benar. Makanya di situ, tapi percaya nggak percaya Kang, dari bulan November bulan puasa itu pemasukan ada aja. Ya itu rezekinya. Nah, kita dari yakin. mana-mana gitu ya Kang ya. Tiba-tiba sewa barang kosong, tiba-tiba ada yang pokoknya itu nggak tahu kenapa tiap bulan semua kebayar Kang. Ya tapi nggak sudah sekarang, itu masih ya sedikit lah. Ya alhamdulillah kebayar. Itu di luar dugaan saya, sampai akhirnya saya berpikir anak-anak juga punya kerja yang bisa kasbon nggak. Akhirnya saya bingung kan, waktu itu posisi saya juga pas-pasan. Akhirnya ya itu Kang yang dibilang rezeki. Ke rumah, saya bilang udah ke rumah aja, walaupun saya bingung ngapain. Nah waktu itu kejadiannya mobil kotor Kang, pas ke rumah saya suruh nyuci mobil Kang. Karena saya bilang nih uang nggak gede ya, saya bisa ngasih, kalau mau cuci aja, karena memang saya bingung mau ngajain apa gitu itu. Iya, Tapi alhamdulillahnya Allah kasih kerja sama saya. Ini cerita sedikit ya Kang. Sampai akhir bulan puasa yang kita nggak kerja ada kerjaan, tiba-tiba nggak ada kerjaan, akhirnya ada kerjaan waktu itu, dekor di bulan Ramadan Kang, alhamdulillah. Itu kerjaan pertama setelah beberapa sebenarnya ada, cuman nggak gede Kang. Saya banyak ada yang tiba-tiba kecil-kecilan ya Kang. Itu hikmahnya, tapi alhamdulillah saya nggak ada utang Kang. Nah itu tuh luar biasanya. Bahkan setelah puasa malah saya sempat ada pembayaran sekian yang harus saya bayar, itu di luar dugaan saya. Itu pengalaman saya gitu. Ada yang ngasih, bukan yang ngasih ya, cuman pembayaran. Ada aja pokoknya tiba-tiba sempat ada yang tiba-tiba DP. Itu pokoknya dari situ salah satunya ya? Kehidupan saya dari situ juga. Tapi banyak sewa barang. Sampai pernah satu event saya dibayar 5 juta Kan. Padahal kan banyak juga kan, maksudnya kan kalau barang dari Kang Dodon juga kan itu untuk event juga ya. Iya. Tapi ada yang memerlukan itu gitu ya Kang. Ya itu alhamdulillah. Sebenarnya ada event cuman ya 10-20%. Iya. Dan logisnya susah, kalau kita bicara dengan logis manusia itu nggak akan, makanya semua pasti ada solusinya. Iya benar. Kita berdoa, ikhtiarnya. Teman saya Kang, dia pada saat itu ikhtiarnya kan orang pasti ikhtiar berbeda ya Kang ya. Betul. Nah kalau dia masjid ke masjid Kang. Nah itu Kang. Masjid ke masjid. Sedekah. Jadi begitu keluar dari masjid bawa uang. Begitu keluar dari masjid bawa uang. Itu gimana? Wah, jadi kami ngerokok Kang. Jangan Kang. Dosa itu haram gue. Enggak boleh kayak gitu ya. Saya serius aja Kang Ale. Aduh. Jangan contoh. Jangan. Itu maksudnya itu yang enggak boleh dilakukan ya. Ya, betul. Tapi kembali ke Covid Kang. Jadi pada saat saya mengalami Covid, saya nggak aneh. Maksudnya ngerasain gitu ya? Ya karena sebelumnya, ternyata Allah ngasih kemarin tuh. Sebagai ini ya, kalau boleh dibilang tuh kayak project pilot ya? Iya, betul. Itu saya ngerasain banget ya. Kekuasaan Allah itu yang bener saya rasain. Kemarin orang lain nggak ngerasain. Sekarang kan pada Covid semua hampir merasakan kan. Betul. Ya 80% orang pasti ngalamin itu kan. Gitu. Itu dahsyatnya Kang. Makanya pasti gue bilang itu, yaitu tabungan yang kita habisin Kang. Iya terasa loh Pak. Sampai jadi apa tuh namanya, slogannya ngikutin di SPBU Kang. Apa tuh? Dimulai dari nol. Dari nol. betul. Itu memang Masya Allah ya Kang. Dari situ tuh ya intinya sih kita semua pasrah sama Allah, ikhtiar ya. Intinya di situ kita harus manajemen keuangannya harus benar-benar harus tabungan, karena kan ada beberapa teman-teman kita yang tiba-tiba juga kejar pas pandemi sampai jual mobil, jual tanah. Itu teman saya sempat dengar, dari situ saya sempat dengar juga. Itu memang jadi pembelajaran banget Kang. Nah itu banget Kang. Saya juga ngerasa waktu itu harus ada yang maksudnya selain dari tabungan, kita kan punya barang-barang nih ya. Kalau yang lain itu udah yang jual mobil, jual motor dan alhamdulillah saya sampai sekarang dari mulai Covid itu masih Kang bertahan gitu. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun macet-macet ya, maksudnya macet ya pasti alhamdulillah zaman pandemi itu. Iya. Pokoknya dulu ya bulan ini ya. Betul. Tapi emang kita nggak bisa kemana-mana Kang. Iya. Mau jalan-jalan mau jalan kemana kan? Mentok di rumah ya kan? Makan aja di rumah apa adanya. Udah. Sebenarnya hidup kita lebih hemat waktu itu. Betul Kang. Ya, tapi memang secara refreshing kita
Gak tahu nggak, cuma ya udah nikmati di rumah aja gitu. Iya. Nama kita keluar takut. Dan merasa nggak sih Kang setelah COVID itu kalau lihat orang-orang nih ya, kayaknya memang ada kalau ada suatu kejadian itu ada revolusi gitu ya. Ada revolusi. Nah begitu pas COVID ini, pasti teman-teman juga tahu ya. Begitu kita di titik yang udah agak bisa keluar rumah nih, semuanya berubah kondisi tubuh kita. Betul. lebar lebih besar, lebar, melar. Udah serius ya. Saya juga badan saya makin nggak jelas Kang. Tapi alhamdulillah waktu saya masih sepedahan. Sepedahan fokus ya kan, kurus dikit, di rumah lagi melar lagi. Karena keadaannya kondisi makan. Emang bener sih Kang. Tidur. Orang pengalaman saya nih ya sebagai maksudnya sebagai MC wedding nih, kalau kita lihat nih teman-teman pengantin yang sekarang ya dibandingkan sebelum COVID itu beda. Perbedaannya itu banyak kan kalau pengantin sekarang, calon-calon pengantin itu besar-besar kan. Apanya? Badannya. Ya itu ya, makanya saya bilang apa ini setelah COVID ada revolusi atau gimana ini kondisi tubuh orang-orang nih ya. Betul. Ya kalau dulu kan kayaknya kurus-kurus deh gitu sebelum nikah. Kan setelah menikah baru gemuk gitu, kan. Tapi begitu sekarang mau nikah gemuk duluan. Udah gemuk duluan. Mau gimana keadaan ya Kang ya. Tapi kalau nggak salah Kang Gali terciptanya usaha ini dari awal COVID ya? Betul? Iya betul. Sebelum? Nah ini dia Kang. Kita coba Kang, kita tunjukin Kang. Nanti bakal kita kasih linknya di Instagram ya. Iya. Ini namanya apa Kang? Ini Buko Pandan. Ini buat teman-teman nih, teman-teman yang mungkin belum familiar sama makanan ini. Nah ini sebenarnya makanannya itu dari Thailand ya kalau nggak salah. Thailand. Jadi waktu sebelum saya ke sana waktu itu saya searching. Waduh, Bapak ngapain ke sana Pak? Tapi belum ke sana-sana. Belum. Kita searching dulu ya sama istri itu. Jadi ada makanan Buko Pandan tapi mungkin berbeda karena ada sedikit inovasi lah yang dibuat gitu ya. Jadi tidak sama persis dengan Buko Pandan yang di negara asalnya. Berarti berasal dari Thailand produk ini. Begitu benar-benar. Produk karena makanan khas makanan dessert di sana. gitu ya. Iya, dessert di sana. Kan ada di dunia MC juga ada tuh kan. Atau di semuanya gitu maksud di usaha ATM. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Gitu. Itu udah lumrahnya seperti hukumnya itu. Seperti itu ya. Jadi betul. Ini emang awalnya itu memang dari Thailand aslinya, tapi sekarang diinovasi dengan isiannya dan juga apa ininya nih cairannya bilangnya bahasa bagusnya itu krimnya gitu. Krimnya. Iya. Oke. Gitu. Nanti ini bisa dicoba nih. Coba deh sekali kita makan sendoknya tadi mana ya sendok? Saya udah. Oh sudah sekian. Kita cobain ya Kang. Sebenarnya jujur nih favorit saya Kang Gali, beneran saya nggak bohong. Cuman yang saya khawatir Kang makan itu terus gemuk Kang. Ya memang benar. Ini obat gemuk Kang. Gemuk ini Kang. Iya. Makan ini doang kadang-kadang udah nggak mau makan nasi Kang. Ini bener-bener padat banget. Padat gitu. Isinya apa aja Kang ini? Ini isinya dimulai dari bawah ini ada agar. Lalu ada jelly itu nutri koko. Ya. Mereknya itu ya. Pokoknya itu Kang. Iya. Nggak apa-apa ya. Lalu ada kelapa muda. Habis kelapa muda ada ininya nih cairannya nih kriminya ini. Dan ada keju. Ini cobain ya Kang ya. Cobain Kang. Mantap Kang. Kang Fandi juga cobain ya. Kang Lik juga cobain loh. Ini sudah disediakan sama Kang Donan. Nuhun pisan Kang. Nih mantap pisan. Ini sebenarnya kalau dingin lebih nikmat lagi ya. Lebih enak benar. Saya pertama kali Kang. Jujur ya Kang, saya sebenarnya kurang suka sama manis Kang. Gitu. Kurang sama manis, saya lebih senang makan tuh asin. Saya awalnya penasaran sama ini, sama lihat di instastorynya Kang Gali. Iya. Jadi ketagihan nyoba, saya. Nyoba. Cuman itu, aduh ini kalau sering banget di rumah, malar badan saya. Malar Kang. Bener. Ini gula semua. Gula semua. Ya sama seperti ini ya martabak ya. Itu martabak kalau kita lihat adonannya, plak gula. Segaprek lagi. Nanti cek darah Kang. Tapi buat pecinta martabak mah luar biasa.
Tapi ini terus coba ya teman-teman. Bapak mah ada sering coba. Nggak terlalu manis. Nggak. Terus kan kadang-kadang kalau yang terlalu manis enak ya. Iya. Terus gulanya juga bukan ini gula. Kita nggak pakai gula ini sih kan. Ini apa nih? Nggak pakai gula, kita punya susu. Susu sama ada air kelapanya juga dan kejunya juga. Jadi memang nggak enak ya, nggak bikin enak. Gue. Kita bakal linknya di Instastory ya, di deskripsi kita bakal kita tulis. Iya, makasih loh Kang. Sama-sama Kang Gali, makasih udah datang juga ke sini. Jauh-jauh ke sini ya Kang. Kayak di antara berempat ini paling jauh saya ya. Iya. Paling berapa menit? Aduh, mantap banget. Biarin yang mereka hanya melihat aja. Coba tuh sekalian. Kang. Bengong aja Pak. Yang kemarin bengong mati. Kayaknya puasa kayaknya. Apa? Puasa. Mereka profesional Pak, luar biasa loh. Saya biasanya podcast lagi sama teman saya. Teman-teman ya. Harus makanya makan dulu. Iya. Masih banyak Pak. Ada 10 kan? 10 bener. Mantap Pak. Sebenarnya ya ada juga teman-teman yang bilang maksudnya pas makan ini nggak berhenti gitu kan. Terus. Iya. Nah, sekarang pemasak awal tuh gimana sih Kang? Bisa kepikir ke sini tuh gimana? Nggak hanya satu brand kan? Iya, satu masakan ya. Jadi memang pas pandemi itu ya Kang ya kan putar otak juga tuh gimana nih. Nah kita ngeliat juga kan salah satunya kesempatan kita bisanya apa dan kebisaan kita apa gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung terciptalah ini untuk bikin kedai niaga ini enggak. Jadi kalau dari istri saya sebenarnya suka ini Kang masak tapi kue-kue gitu. Jadi coba bikin kan saya manggil istri saya itu Ami mau bikin apa gitu. Mau bikin ini bolu dan juga brownies gitu. Kan kayak kurang deket kayaknya. Ya awalnya itu tuh bolu kedengeran ya. Iya. Bolu dan juga brownies tuh awal-awal tuh. Pesanan ada, alhamdulillah sih lidahnya suka gitu ya sama istri saya gitu, maksudnya masakannya. Tolong diperjelas ya Pak. Nah udah dari situ tambah lagi ke yang lain-lainnya gitu ya, dan terakhir tuh ngeliat ini kata istri saya tuh bikin buko pandan gitu kan. Tapi kita bikin sesuatu yang berbeda gitu, maksudnya dari isinya gitu. Yang kira-kira kalau yang aslinya tuh bisa apa tuh namanya bahannya gitu Kang, lumayan ya Kang. Kalau kita lihat ya kelapanya sama, jadi kita bikinnya yang agak ekonomis biar bisa dijual juga nggak terlalu bingung gitu ya. Orang-orang juga bisa membeli lah gitu karena gitu. Padahal waktu itu kan masa pandemi, karena waktu itu masa pandemi gitu. Jadi kita bikinnya kayak gitu. Dan alhamdulillah nih pada suka. Terus eksperimen ke yang lain juga. Seperti bikin ya mungkin yang udah pernah juga ya teman-teman, kayak apa itu namanya cupcake kayak gitu, cupcake. Terus pernah juga Oreo dessert Kang. Tahu. Oreo dessert itu tapi peminatnya tidak sebanyak ini gitu. Karena Oreo dessert itu manis semua, isinya coklat, isinya regal gitu kan. Jadi kalau begitu dicoba tuh dominan manis gitu. Nah kalau pas ini nggak hanya manis tapi ada gurihnya juga, dan manisnya itu nggak terlalu bikin giung gitu. Ya benar gitu. Jadi bisa terusan gitu. Dan tanpa sadar tahu-tahu kelar aja gitu. Apa itu? Jadi kan saya pertama lihat Instastory Kang, nggak tahu ya, terlihatnya kecil ya Kang. Iya. Ya kan? Iya betul. Kang Gali bilang jujur ini murah. Kang Gali bilang waktu itu bilang 10.000 harga kan. Kan kalian ke rumah saya tuh nganterin. Saya kaget Kang, ukurannya ternyata besar ya Kang. Ini saya bilang Kang Gali untungnya gimana? Saya bilang gini. Makanya ini murah banget Kang. Sebenarnya kan sempat kita ngobrol tuh. Iya. Kang kenapa kakak nggak masukin ke salah satu
makanan khas Bogor itu kan bisa loh Kang sebenarnya. Iya ya Kang ya. Yang betul saya bilang pernah nonton film The Secret of Billionaire tuh, yang apa tuh, yang rumput laut tuh, lupa lah mereknya tuh. Oh ya, yang apa tuh namanya? Dia pengusaha termuda di dunia kalau nggak salah. Yang bapaknya punya utang 12 miliar, itu kan kisah nyata kan. Dia masukin ke salah satu minimarket di sana, dan itu dia tajir melilit. Karena maksud saya kenapa Kang Galing nggak masukin ke di Bogor tuh apa sih namanya, khas Bogor, Thales tuh kan. Iya Itu ya. Karena saya pernah, istri saya waktu itu juga pandemi bikin pangsit snack yang panjang itu pangsit, tapi dia stick cheese stick ya, nah cheese stick. Maaf, cheese stick itu sempet trial akhirnya enak, empuk, renyah, sampai minta lagi kan. Akhirnya saya nyerah. Nyerah Kang, karena mungkin bukan basicnya, capek juga Kang ngurus anak. Waktu itu kan lagi pandemi ya, nggak kuat. Saya udah datang ke sana, ke Talas itu, datang nanya gimana caranya, dikasih waktu itu dikasih kayak format itu, mungkin yang lain kalau ada punya produk kan bisa kita bagi sama yang lain, coba seperti itu sistemnya. Jadi Kang Gali juga jadi udah hanya satu, bekerja sama dengan mereka, nggak usah pasar lagi kemana-mana. Itu mungkin salah satu solusinya Kang menurut saya. Datang ke sana, dia waktu itu sih obrolannya nanti kita panggil bawa produknya ya Pak ke sana. Itu saya udah mulai, oh ya udah siap, saya bilang gitu. Karena saya basic saya nggak bisa, ya saya nyerah duluan. Kata saya, aku udah sakit badan katanya. Karena emang capek Kang, gini yang capek proses si tepungnya, adonannya itu Kang, itu luar biasa kan. Saya bilang ya udah, ya saat itu akhirnya ya pengalaman saya Kang, ini tuh enak Kang, harus explore lagi ya gitu. Banyak kan kayak di Pasir Kuda juga ada tuh. Iya betul. Ya, terus sekarang Dermaga juga ada, Bobulak tuh ada Kang. Iya. Terus lagi di Pajajaran dekat Bali Binarum tuh kalau di Bogor tuh. Nah maksud saya coba deh Kang satu tempat ke situ, kayaknya tempat pusatnya yang dekat Bali Binarum Kang. Kalau tapi nggak tahu juga benar apa enggak ya. Iya, datang ke sana, saya tuh waktu itu saya ke sana sebenarnya. Nah Kang Gali coba, karena ini jujur enak. Harus ini nggak bohong, bukannya gimana, tapi emang ini enak gitu loh. Nggak lebay kan ya? Nggak, asli kan ya? Swear mama. Ini enak banget, masalahnya kenapa gitu Kang nggak kesana. Makanya kan ini sebenarnya temanya kesini Kang, semua pasti ada solusinya gitu kan. Pas gitu kan. Nah ini solusinya Kang sebenarnya menurut saya ya. Ini kan saya juga punya, saya juga di usaha juga bukan hanya sekali 2 kali mengalami proses jatuh bangun ya. Dulu saya pertama kali usaha itu dari dagang baju Kang. Prinsip saya itu jangan malu, selagi kita halal lu jangan malu, prinsipnya itu Kang. Dulu kan saya juga syuting Kang. Saya bikin YouTube gara-gara saya kangen syuting gitu waktu itu. Beneran kangen syuting sebenarnya, awal basicnya gitu kan. Nah, saya awal itu baju itu karena waktu itu saya butuh buat syuting ganti baju, akhirnya saya dagang baju. Waktu itu begitu Kang. Yang penting saya jual baju gara-gara yang penting ketika kosong syuting saya punya duit. Oh, awalnya gitu Kang. Gitu, saya punya cetak foto pribadi dulu gitu ya. Ya, cetak foto. Ketika saya di casting, saya udah punya cetakan sendiri walaupun printer. Jadi minimal kerja menyelam sambil minum air maksudnya ya. Iya benar. Gitu kan prosesnya. Tapi di situ malah jadi hikmah itu sekarang jadi kayak lebih learning by doing ya. Jadi lebih paham ternyata bisnis begini gitu. Tapi saya suka senang kalau lihat orang-orang tuh yang berjuang kayak Kang Gali gitu. Saya lihat Kang Gali tuh survive banget, makanya supaya kayak gini saya gatel Kang. Ini kita pernah ngobrol nggak salah ini kan? Iya betul. Ini sayang nih gitu produk ini gitu kan. Terus mereka juga ada bukan kulkas, apa namanya itu? Oh freezer. Bukan freezer, lebih kayak apa namanya? Itu ya. Pokoknya itu deh. Ya itu yang di bawah itu ya. Kayak bukan, lebih kayak showcase ya. Showcase ya. Yang kayak gitu-gitu. Yang di berdiri itu ya. Betul. Itu kan sebenarnya bisa disimpan di situ Kang. Dan ini kuat berapa lama? Ini kalau kita taruh di kulkas itu bisa seminggu Kang. Nah, seminggu aman dong Kang. Aman sih sebenarnya. Ya kan? Ini sayang menurut saya produk ini tuh sayang. Sekarang Kang Gali misalkan oper kemana-mana ya, tetap mungkin berjalan ya dengan teman-teman Kang Gali yang punya fanbase
seneng ini ya, ini. Rasa ini ya. Itu kan bisa gitu loh. Saya bilang, ini keren banget. Kok ada nggak rencana ke sana gitu untuk kembangin si ini? Ya pasti ada sih Kang sebenarnya. Rencana itu ada tuh ya. Apalagi kalau misalkan saya nih, saya udah ngerasa kan nggak mungkin di selalu MC ya, karena pasti ada lagi yang baru ya Kang ya. Bilang ada regenerasi. Betul. Gitu untuk MC, dan untuk yang lain juga pasti ada regenerasi. Betul. Apalagi kalau saya ini kan yang tampilnya kan di depan umum ya, ya nggak akan selalu fresh gitu. Selama yang fresh itu ada masanya, ada masanya. Nah, memang passionnya saya juga sama istri itu pengen di kuliner Kang, makanya terbentuklah kedai niaga ini, karena kita pengennya tuh di kuliner gitu. Dan itu sudah dibuktikan pada saat pandemi. Alhamdulillah ya, yang bisa menopang kehidupan di keluarga itu ya dari makanan gitu. Karena saya sendiri kayaknya punya bukan riset ya, tapi ngelihat gitu Kang, melihat, menganalisis. Jadi sandang papan pangan itu yang paling utama ya, dan pangan itu yang terlihat lebih dominan. Betul. Manusia pakai baju misalkan sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin bisa sampai tahunan ya. Pergantiannya tuh nggak akan cepat gitu. Nah kalau dari makanan konsumsi tiap hari. Betul. Gitu. Yang puasa pun ada konsumsinya. Gitu kan. Itu sih kan dari situ. Kedepannya bakal gimana nih dengan produk Kang Galisa? Ya itu tadi yang tadi Kang Donan bilang, itu mau dicoba dulu tuh Kang. Kapan kita coba? Kita udah ngobrol udah lama banget itu. Cuman lebih ke sini nih. Pas nanti siap nggak ya, Ami? Itu maksudnya kita nih di rumah nih dengan seperti ini gitu ya. Dia sih waktu itu kita masih ada pertimbangan itu sih Kang. Ada yang kecil ini, masih yang kecil ya. Sekarang sih yang baru masuk TK nih. Jadi pagi sampai ke jam 10-11 tuh kan di luar terus tuh Kang, sedangkan nanti produksinya kan harus di pagi atau di sore hari. Betul. Gitu ya Kang ya. Nah jadi masih pertimbangannya itu juga tuh, kalau misalkan saya optimis banget bisa sehari bisa 100 cup gitu kayaknya ya. Saya so pedenya gitu ya Kang, harus pede. So pedenya gitu kayaknya bisa deh kalau sehari, kalau udah pada kenal ya. Saya tuh hitung-hitungannya, maksudnya dari teman-teman dari ya kan, kalau di situ kan emang dia kan ada keluar masuk orang ya gitu ya. Jadi untuk nyoba pasti di mereka juga dalam sehari itu adalah keluar masuk yang beli itu bisa di angka 50-an gitu kan. Dan kalau beli itu kayaknya nggak mungkin cukup satu. Betul ya kan? Saya 10. Apalagi udah suka gitu kan ya kan. Nah itu dia, makanya ada sih kepercayaan diri bisa kayaknya sehari bisa 100 nih gitu. Ya, apalagi dengan 10 orang sebenarnya target 10-20 orang beli itu udah bisa sampai 100 kan. Targetnya kan sebenarnya tinggal jalin aja Kang. Saya juga nih, ini seri pengalaman ya. Saya buka dekor, saya nggak ada bidang dekor. Iya jadi nggak ini. Iya kali tahu lah, saya dulu fotografer, beli properti itu buat foto prewed waktu itu ya kan. Beli punya kenapa nggak coba untuk main dekor. Waktu itu sebagian sewa kan, kursi dan sebagainya, orang juga masih ya kanan kiri itu coba. Tapi saya nggak berani gedung, saya berani rumahan waktu itu, karena rumahan resiko nggak terlalu besar waktu itu. Tetap kita boleh melangkah tapi tetap perhitungan, tapi tidak mundur. Jadi kalau saya jadi prinsip gitu tuh, mata kaki melangkah. Iya. Walaupun saya sudah jalan mundur udah nggak bisa. Ibaratkan jalan tol udah nggak bisa mundur, ya terus jalan gitu. Ya walaupun ada lubang, walaupun ada pikir. Belok kanan kiri udah nggak saya pikirin, saya terus. Itu saya alamin kan, bukan nggak ngalamin deg-degan gimana, harus ngapain. Akhirnya mau nggak mau saya jalanin waktu itu, karena tiba-tiba pengantin ABC udah mulai ada, nggak mungkin dong kita mundur. Iya betul. Iya. Itu lumayan. Contohnya hari ini kan. Keberanian. Hari ini saya punya mimpi ini lumayan lama. Punya podcast. Waktu itu bikin makanan kuliner kan. Kuliner waktunya kita habiskan. Karena pertama ngedit itu yang lumayan lama. Kalau podcast kita satu operator bisa, mungkin itu bisa langsung kita save tanpa kita edit lagi. Ya mungkin kalau itu
lah ya gitu. Jujur Kang, awal bingung nanya, takut. Alhamdulillah Kang, ketemu Allah tuh bakal kasih jalannya. Ketemu teman saya ini, Bapak langsung lagi ya. Ngobrol ke sampai 2:30 pagi Kang. Malah kan saya baru dengernya kemarin gini. Ini barangnya belum datang Kang. Iya. Baru semalam itu. Semalam hari ini langsung jalan. Nggak 1 bulan kalau nggak salah sama Om Pak Oji. Mana Pak Oji? Tidur kayaknya. Tidur. Apa Pak? Istirahat. Sama dia ngobrol dia mau nikah kan, semua lancar pernikahannya. Terus ngomongin, saya bilang pengen punya podcast. Awal YouTube saya beli yang kayak seremoni, bukan seremoni buat di sini, biar suaranya jelas gitu kan. Terus ngobrol gitu kan. Terus, "Oh ya Pak, gue bisa," katanya gitu. Terus gimana? Beli ini Pak, beli ini. Itu masih yang mikir maju mundur. Pas ketemu terakhir kemarin, "Pak, minggu ini gue santai," gitu. Saya mau nggak mau kan, dia pertama sisiran nggak enak, dia juga udah dukung saya kan, dia mau nggak mau kan, beli Pak. Luar biasa. Langsung beli, saya bilang sampai Kang Ali nanya, Bang Bre juga nanya, "Besok ini nggak?" "Ntar dulu, barang belum datang nih." Allah, saya bilang pas malam datang, jadi kita syuting ada gitu. Walaupun jujur peralatan masih belum lengkap saya Kang. Ini masih beberapa punya Pak Fauzi nih di situ. Thank you banget nih Pak Fauzi, Mang Black juga ada hari bantuin untuk nyolok apa. Next effortnya kan, tapi memang sesuatu harus kita coba Kang, jangan takut ya. Maksudnya gini, selagi sesuatu kita ngeluarin uang yang lebih dan memang itu kita berusaha untuk jadi lebih baik, kenapa enggak? Resiko rugi jangan usah diomong, itu pasti ada aja. Ya kan, intinya jangan nyerah. Pengusaha semua juga pasti mengalami hal itu. Ya kan, yang tadi yang saya bilang tadi, yang Rizky Billionaire itu pengusaha rumput laut, dia mengalami itu juga kan, jatuh bangun, dia jual apa, dan nonton belum filmnya? Belum. Itu coba nonton di YouTube kan udah ada fullnya. Itu asli Kang, itu dia sampai jual macam-macam, sampai jual mobil, beli mobil jual mobil, karena bapaknya punya utang sampai 12 miliar waktu itu, kalau nggak salah ya segitu. Nah Kang Gali sekarang udah punya produk, udah tahu gimana cara buatnya, masa kalah sama orang yang nggak tahu apa-apa kayak saya Kang? Ya biar termotivasi. Ini bener-bener loh, insight-nya luar biasa. Iya. Langsung mikir ya. Iya. Langsung mikir, bener-bener. Saya sampai bikin nama ini tuh dadakan, baru H-2 H-3 kemarin. Saya bingung namanya apa. Lagi ngomong sama temen tiba-tiba saya ngomong spas gitu kan. Semua pasti ada solusinya. Spas. Bikin Kang, langsung minta teman saya bikin. Ya? Langsung gitu. Baru kemarin dicetak juga, baru tadi pagi diambil ini. Ini benar-benar ini juga ya. Dadakan juga. Tadi ya? kita mau bikin TV kan. Iya. Modalnya besar gitu ya. Kecuali kita udah banyak yang masuk ya kan. Kita keren lagi nih. Ini kan juga awalnya studio foto indoor ya. Indoor. Akhirnya sekarang kita bikin studio podcast gitu. Kayak lebih asik kayak sekarang nih ya. Wah, mantap banget ini Kang. Mantap ya. Mantap. Makasih Kang Gali. Tapi gimana Kang kesan-kesan perasaannya ini? Seneng banget Kang. Serius seneng banget gitu ya. Ini kan juga hal baru ya. Nah, yang tadi dibilang sama Kang Nonon juga ini kan hal baru nih. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau misalkan yang tadi dibilang sama Kang Nonon ya emang bener banget. Kita itu lebih baik mencoba ya, karena kalau mencoba itu, kalau boleh saya kutip ya, kalau kita mencoba itu kita tahu nih hal itu bisa kita lakukan atau tidak. Betul. Dibanding kita tidak mencoba, kita tidak tahu itu bisa kita lakukan atau tidak. Ya. Minimal kita bisa lakukan dan bisa maju. Betul sekali. Oh, nongol bapaknya yang mau kawin. Kawinnya kapan nih Kang? Bulan apa Pak? November. Lancar. Amin. Tahun ini ya, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Ntar saya datang ke undangan ya, tenang. Bogor, Jakarta. Bogor. Oh, rumah Bogor Kang. Orang Ciamas. Oh, Ciamas. Sama kayak sekarang. Oh. Ciamas, ini Dermaga, yang satu lebih liang. Wah, ini kalau ini berarti saya tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah. Bapak ini. Ini ngomong udah berapa menit nih Pak? Berapa ya? Takutnya Bapak ini mau ada kerjaan lagi. Close ya? Berasa emang ya. Oke. Kang Gali, makasih banget ya Kang. Sama-sama Kang. Nuhun pisan, jangan kapok main ke podcast kita lagi. Oh enggak dong. Saya kontak lagi ya. Soalnya kalau kita ada apa yang kita bicarakan lagi yang baru nanti ya. Itu thank you banget. Doain semoga spas semoga lancar. Amin. Konsep kuliner pun berjalan lancar juga. Amin. Makasih sukses buat Kang Gali juga. Amin. Salam buat keluarga dan harus dipraktekkan, ini makanan enak banget.
Oh pasti Kang, pasti. Thank you juga ya Kang Donan ya sudah mengundang saya di sini bersama juga dengan teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya mudah-mudahan yang apa yang kita obrolkan nih hari ini juga dapat diambil manfaatnya sama teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga banyak ya. Biar kita bisa lebih semangat ya Kang ya. Yoi. Makasih Kang Gali ya. Thank you banget Kang Gali. Oke, thank you, terima kasih teman-teman. Jangan lupa channel saya di subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.